Kalau Rawapening ini dibersihkan nantinya seluruhnya dengan keramba-kerambanya, ada berapa ribu orang yang akhirnya putus harapan dan juga tidak memiliki penghasilan lagi. Sebisa mungkin mengembalikan fungsi, karena kemarin ada prediksi bahwasanya Danau Rawapening ini akan segera menjadi daratan. Tanah hak milik kok masih nggak bisa disawah. Sekarang gimana ini? Nggak ada penghasilan yang banyak. Kalau udah memang itu sama sekali nggak ada pencarian, ya terus bagaimana ya kita. Rawapening adalah danau alami seluas 2.667 hektar yang masuk wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rawapening menjadi lahan pencarian warga sekitar dengan menjadi petani atau nelayan pencari ikan. Potensi agrowisata Rawapening juga sangat besar. Sayang, di balik itu semua, Rawapening menyimpan berbagai masalah. Bayangkan saja, sebelum tahun 90-an, Danau Rawapening memiliki kedalaman 15 meter. Sementara di tahun 2018, hanya tersisa 3 meter saja. Jika tidak ditangani dengan serius, Rawapening dipastikan akan menjadi kenangan. Ini maksudnya udah nggak Bertambahnya jumlah keramba di Rawapening dianggap sebagai ancaman bagi kelestariannya. Apalagi di Rawapening sejatinya tidak diperkenankan adanya keramba ikan. Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, hingga tahun 2019 Danau Rawapening mengalami pendangkalan 42 cm per tahunnya. Sementara selama 30 tahun terakhir, volume airnya mengalami penurunan 30%. Keberadaan 600 keramba ikan dituding menjadi penyebab utama. Sisa pakan berupa pelet berkontribusi terhadap terjadinya pendangkalan. Wah, rame Pak. Iya. Keberadaan keramba di Indonesia tuh sebenarnya masalahnya sama, karena memang di setiap danau ataupun sungai yang ada kerambanya, permasalahannya adalah ancaman sedimentasi. Tapi kalau membayangkan ada ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di keramba, satu orang bisa memiliki 12-40 keramba. Kalau Rawapening ini dibersihkan nantinya seluruhnya dengan keramba-kerambanya, ada berapa ribu orang yang akhirnya putus harapan dan juga tidak memiliki penghasilan lagi. Karena dari sektor perikanan ini akhirnya harus terhenti ketika kerambanya dibersihkan. Ada 15 kelompok nelayan yang menggunakan keramba jaring apung di Rawapening. Per 3 bulan, mereka bisa memanen sekitar 2 kuintal ikan, bernilai jutaan rupiah. Mulai tahun depan, ratusan keramba yang ada rencananya akan dipindah menjadi kolam budidaya ikan di darat secara bertahap. Para nelayan keramba tentu saja menjadi gelisah. Nangsi hanya lulusan sekolah dasar. Menjadi nelayan keramba menjadi satu-satunya pekerjaan yang bisa ia andalkan untuk menyambung hidup. Entah bagaimana nasibnya jika keramba dilarang di Rawapening. Pemerintah udah ada sosialisasi belum sih Pak, atau omong-omongan ganti rugi atau apa gitu? Tidak ada, tapi dari perikanan mintanya ya jangan di tutup-tutup, tidak boleh, harus ada donain karamba, ini donain itu dari nelayan. Hitung-hitungannya udah jelas? Tidak ada. Ganti ruginya? Kalau ganti nggak ada. Ganti rugi tidak ada? Karena kan tanah yang ditempati ini, satu tempatnya tanah berfungsi, keduanya tidak punya izin. Seluruh danau dan sungai di Indonesia masuk ke dalam pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Alhasil, keberadaan keramba dan segala aktivitas yang ada di Rawapening hanya bersifat pemanfaatan saja, bukan kepemilikan. Danau Rawapening ini kan untuk masyarakat semuanya, sehingga tidak hanya 1-2 tujuan atau tidak 1-2 fokus yang kita kejar. Akan tetapi
Kami Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sebisa mungkin mengembalikan fungsi karena kemarin ada prediksi bahwasanya Danau Rawapening ini akan segera menjadi daratan. Nah, itu yang kita tidak mau. Area tangkap ikan di Danau Rawapening luasnya semakin berkurang. Dari 2.600-an hektar di tahun 1990, kini tinggal 1.800 hektar saja. Padahal, ada sekitar 1.500 nelayan yang mencari ikan di areal yang sama. Para nelayan kini merasakan betul sulitnya mencari ikan di perairan dangkal. Penghasilan mereka pun jauh menurun. Sekitar 700 hektar area Danau Rawapening telah mengalami pendangkalan ekstrim. Rawapening yang berarti rawa yang bening, kini keruh, penuh lumpur. Para nelayan berharap revitalisasi dan zonasi area tangkap ikan bisa kembali meningkatkan produksi ikan Rawapening. Kapan rencananya Pak mau dibatas-batasi itu zona? Ya ini kalau cuma mendengar aja Pak, mendengar isu-isu sesudah ini dibersihkan atau ini penataan entah itu karamba atau apapun lah, sejenis alat apapun, nggak nganu satu-satu lah. Pokoknya kita ngikutin lah anjuran dari Bapak pemerintah atau apapun gitu lah. Setiap kelompok nelayan Rawapening terdiri dari 10 orang. Dalam sehari mereka akan mencari ikan di 3 lokasi. Tekniknya disebut mede, salah satu teknik mencari ikan tradisional di Rawapening. Ini akan semakin kecil lingkarannya supaya nanti ikannya juga bisa berkumpul dan kita ambil pakai tangan biasanya. Dan ini harus ada eceng gondok yang tersisa. Karena eceng gondok ini kan habitat ikan, jadi semakin kecil, semakin ikan yang merapat di bawah eceng gondok, kita akan semakin mudah untuk bisa mencari ikan-ikannya. Pak, kasih Pak. Kalau ukuran segini belum? Belum. Oh, emang kenapa belum cukup apa gimana? Ya supaya berkembang biaknya lebih banyak lagi lah Mas. Oh, buat bibit aja gitu di sini ya? Iya. Oh, berarti ikan-ikan lain juga gitu? Kalau kecil belum semua, diambil? Iya, belum. Aneka jenis ikan seperti nila, gabus, lele, wader, dan belut bisa ditemukan di Rawapening. Tapi yang paling banyak adalah ikan nila. Populasinya mencapai 43% dari total ikan yang ada. Kalau ini ikan belida juga, atau di sini biasanya disebutnya ikan peso. Nah, ukuran segini nih minimal yang bisa diambil. Kalau ukuran yang kecil tadi, biasanya dirilis lagi supaya jadi bibit ikan gitu. Kalau yang ini bisa dimanfaatkan oleh warga, entah dijual ataupun nantinya dimasak di rumah. Ini Pak. Total ada sekitar 60 ekor ikan yang berhasil kami tangkap. Bobotnya bervariasi, antara 100 sampai 300 gram per ekor. Ikan yang berhasil kami tangkap langsung saja ditaruh di atas perahu. Jadi biar gampang biasanya nggak langsung ke perahu, langsung dimasukin ke baju semua. Ini apa nih Mas? Ikan apa? Ikan kaper. Ikan kaper semua. Ini yang paling banyak ya jumlahnya ya sini ya? Sama ikan ini, ikan nila. Nila ya. Jika merujuk pada revitalisasi danau yang telah berlangsung lebih dulu seperti di Danau Toba, nelayan tidak diperkenankan untuk menangkap ikan di sembarang tempat. Ada zona-zona khusus yang diperbolehkan. Namun di Rawapening hingga kini belum ditetapkan lokasinya, sehingga nelayan masih bebas menangkap ikan di seluruh wilayah Rawapening.
Ikan hasil tangkapan biasanya langsung dijual. Eliana dan Indah adalah anak perempuan dari Budi yang sejak kecil ikut membantu menjual ikan hasil tangkapan. Istri Budi sudah lama meninggal. Kan kemarin ini ada yang dijual mentah, ada yang dijual mateng. Terus kalau ikan wader kan ada telur ikannya, jadi telur ikannya nanti diolah gitu, dijadikan bahan olahan gitu. Hasil dari menangkap ikan hari ini cukup lumayan. Budi mendapat 5,5 kg ikan nila, 4,5 kg ikan belida, 3 kg ikan wader, dan 7 ons ikan toman. Jadi begitu sampai ke rumah, biasanya Pak Budi juga langsung menggelar ini di depan rumahnya. Nanti orang-orang langsung beli, baik itu pengepul maupun warga sekitar yang mau masak, biasanya langsung beli sama Pak Budi. Langsung diukur, berapa timbangannya, harganya juga, ada yang langsung bayar, ada yang biasanya bond dulu ya. Jadi nanti dibayar belakangan. Kami juga mendapatkan 9 kg ikan gabus. Toman dan gabus adalah jenis ikan yang paling mahal. Jika dalam kondisi hidup, harganya mencapai Rp40.000 per kilogram. Mbak, ini kan masih ada nih, ini lumayan berat nih, ini kok nggak dihitung? Harganya udah beda kalau mati. Oh gitu, kalau hidup berapa tadi? Sekilo 45, Kalau ini? itu paling 25-30. 25-30, tapi masih ada yang beli nih? Iya masih. Sejak pandemi COVID-19 merebak, permintaan ikan dari konsumen dan pengepul menurun hingga 50%. Untuk mensiasatinya, Eliana dan Indah mengolah ikan hasil tangkapan ayah mereka untuk dijual kembali. Ikan nila dimasak pepes, sementara telur ikan wader dijadikan wortel. Para nelayan seperti Budi sebenarnya sadar bahwa program revitalisasi rawapening nantinya akan menguntungkan mereka karena populasi ikan akan semakin banyak. Namun, pembatasan areal tangkap atau sistem zonasi membuat nelayan menjadi resah. Namanya nelayan, mata pencariannya di situ. Cuma kalau udah memang itu sama sekali nggak ada pencarian, ya terus bagaimana ya kita repot gitu. Repotnya biasanya bekerja di situ terus nggak ada kan pasti bingung. Warung-warung makan gini ya? Warung-warung makan tak titip-titipin, kadang ada yang pesen gitu. Kalau ada orang ada acara gitu ya, ada yang pesen. Terus buat lauk sendiri, buat makan tetangga juga banyak yang minat gitu. Kalau sisa kayak hari ini nih, itu diapain Mbak? Ya cuman paling ntar dimakan sendiri gitu.
Kalau masalahnya kalau buat besok udah rasanya udah beda. Udah basi ya, nggak iya. bisa ya. Tanaman ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi danau dan juga sungai-sungai di Indonesia. Tapi di sisi yang lain kita harus membuka mata bahwa eceng gondok juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, setidaknya para perempuan, untuk membantu suami mereka untuk membeli beras dan juga sembako. Sejak tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap menjalankan program revitalisasi 15 danau yang masuk kondisi kritis. Rawapening satu di antaranya. Revitalisasi danau bertujuan mengembalikan fungsi alami danau sebagai tempat penampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma, pembuatan tanggul, dan penataan kawasan aliran sungai. Membersihkan eceng gondok nih seperti pekerjaan yang tiada habisnya pemirsa, karena setiap wilayah bersih satu sisi, kemudian satu sisi akan muncul lagi, dan seperti itu di setiap titik-titik di Rawapening ini. Makanya tidak heran kalau setiap tahun ada penambahan alat berat baru untuk membersihkan eceng gondok, mulai dari 2 ditambah 2 lagi, sampai tahun ini jumlahnya ada lebih dari 22, dan itu pun tetap akan ada penambahan alat baru sampai tahun depan supaya eceng gondok di Rawapening bisa diharapkan bersih, supaya Rawapeningnya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bukan perkara mudah untuk mengembalikan kondisi Rawapening seperti semula. Dibutuhkan keseriusan berbagai pihak untuk menyelesaikannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya mereka yang menetap di sekitar Rawapening. Tak cuma sedimentasi yang menjadi problem utama di Rawapening, eceng gondok juga menjadi ancaman. Eceng gondok yang berkembang cepat kini mulai menutupi bagian tepi danau. Mistur adalah petani eceng gondok. Ia bersama perempuan-perempuan lainnya memanen eceng gondok untuk dijadikan bahan kerajinan. Sehari, mereka masing-masing bisa memanen sekitar 1 kuintal eceng gondok. Keberadaan petani eceng gondok seperti Mistur sebenarnya sangat membantu mengurangi populasi eceng gondok yang berlebih di Rawapening. Hanya saja, di masa pandemi ini permintaan eceng gondok jauh berkurang. Mau berhenti kerja apa mau nyari yang lain hasilnya? Nyari Gitu? yang lain toh. Apa Ibu? Tanam-tanam apa? Tanam-tanam lombok. Oh, cabai ya? Tela. Jadi Ibu udah ada rencana ya, kalau ini nggak bisa sama sekali nanti setidaknya tetap ada pemasukan. Tiap hari ini ya kalau nggak ada kemasukan ya nggak apa-apa, diterima aja toh. Untuk memang kalau nandur kan 3 bulan baru bisa diunduh. Iya. Baru bisa dipanen. Nah, belum punya uang ya nggak tahu. Serabutan ya Bu? Mungkin punya kesabaran, sambil itu loh. Kalau nggak punya uang ya utang sama tetangga gitu toh. Sering Ibu gitu? Kenapa? Sering gitu? Kalau nggak punya uang ya buat makannya ngutang gitu? Utang sama itu loh, sama warung. Jual larung ya. Sekarang. Eceng gondok sebenarnya sangat bernilai di mata Mistur. Dari eceng gondok, Mistur bisa mendapatkan uang Rp25.000 sampai Rp40.000 per harinya. Tanaman ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi danau dan juga sungai-sungai di Indonesia, dan sering sekali masuk ke dalam program pembersihan dari program-program pemerintah. Tapi di sisi yang lain kita harus membuka mata bahwa eceng gondok juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, setidaknya para perempuan, untuk membantu suami mereka untuk membeli beras dan juga sembako. Kecil nilainya tapi berarti bagi mereka.
Ayo Bu, semua Bu. Dari Rawapening, batang-batang eceng gondok lalu ditimbang dan langsung dikirim ke pengrajin. Sayangnya, saat ini tersisa 1 pengrajin saja di Desa Kesongo yang masih bertahan. Banyak banget langsung. Iya Pak. Wah. Per bulan, pengrajin Desa Kesongo hanya membutuhkan 2 kuintal batang eceng gondok untuk bahan dasar kerajinan. Dulu itu ya masih ada pemasukan dari eceng gondok ini nganyam-nganyam. Terus ada tutor di itu kultur. Nah itu kan ada pemasukan sedikit-sedikit Mas. Nah, itu terus ada pandemi itu sama sekali nggak ada tutor, nggak ada anyam-anyam ini. Kosong sama sekali Mbak. Kosong sama sekali, ya. Wah, sebel. Mbak. Biasanya, Nanis mendapatkan uang sebesar Rp30.000 per hari dari hasil membuat 5 barang kerajinan. Ia hanya bisa berharap pandemi segera berlalu agar usaha kerajinan eceng gondoknya bisa kembali mendatangkan keuntungan. Pembagian wilayah atau zonasi di Danau Rawapening nantinya akan mencakup 4 area, yakni zona tangkap ikan, zona budidaya perikanan darat, zona pemukiman, dan zona wisata. Pengembangan zona wisata diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar Danau Rawapening bisa lestari. Targetnya kapan Pak? Sebetulnya ditargetkan dari pusat itu sekitar 3-4 tahun ya. Ini udah berlangsung 2 tahun. Tapi kelihatannya tidak semuanya. Mungkin hanya 800 hektar yang akan dibersihkan itu dari 2.600 hektar lebih. Nanti ada juga zona-zona yang dipakai untuk perikanan, karamba, ada zonasi untuk eceng gondok tetap tidak dibersihkan sama sekali, tapi masih tetap dibudidayakan untuk handicraft kerajinan. Tanah hak milik kok masih nggak bisa disawah. Sekarang gimana ini? Nggak ada penghasilan yang banyak. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga pemerintah daerah. Sayangnya, sampai saat ini, sosialisasi yang terperinci mengenai program revitalisasi Rawapening belum menyentuh akar rumput. Masyarakat yang bermukim di sekitar danau banyak yang tak paham pentingnya revitalisasi. Sosialisasi masyarakat tidak hanya macam kumpul, diadakan perkumpulan, tidak. Tetapi kalau seandainya kita diberikan door to door itu pun juga bisa. Mungkin dari segi dinas kabupaten daerah maupun provinsi juga itu juga bagian dari tugas mereka. Karena masyarakat yang memiliki adalah kabupaten maupun provinsi. Hasil kajian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang pada tahun 2012 menyatakan ada 9 aliran sungai yang mengarah ke Danau Rawapening dan semuanya tercemar limbah rumah tangga. Di musim penghujan, volume sampah dari arah hulu jumlahnya semakin banyak. Tak aneh jika sedimentasi di Rawapening semakin tak terkendali karena sampah. Daya tampung air di Rawapening menurun drastis. Danau Rawapening kehilangan sekitar 15 juta kubik airnya. Padahal, ada 2 pembangkit listrik tenaga air yang bergantung pada pasokan air dari Rawapening, yakni PLTA Timo yang menghasilkan 12 MW listrik dan PLTA Jelok yang menghasilkan 20 MW listrik.
Alasan utama Danau Rawapening menjadi prioritas dalam pengerukan sedimentasi dan masuk dalam proyek strategis nasional adalah karena Danau Rawapening merupakan sumber air minum bagi 8.000 orang pelanggan PDAM dan juga sumber listrik bagi 32 MW yang dihasilkan. Tentunya Rawapening tidak hanya penting bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya, tapi juga penting bagi kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Tahun 2020 ini, 5 dari 6 pintu air peninggalan Belanda di bagian hilir Rawapening ditutup untuk pembersihan dan pengerukan. Satu pintu sengaja dibuka untuk mengairi saluran irigasi di kota Semarang dan Demak. Namun, yang menjadi masalah, penutupan 5 pintu air membuat permukaan air danau naik. Otomatis, lahan persawahan yang digarap warga banyak yang terendam air. Tak bisa ditanami lagi. Warga merasa dirugikan. Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Mineral atau PSDA Jawa Tengah, ada sekitar 1.000 hektar lahan pertanian pasang surut di sekitar Rawapening. Secara aturan, pertanian di lahan Rawapening sebenarnya tidak diperbolehkan. Tanah hak milik kok masih nggak bisa disawah. Oh, ini hak milik Bapak? Hak milik. Ya. Milik ya? Hak milik. Kalau yang lainnya enggak, ini hak milik, sertifikat. Nah, setelah itu dia bilang, Pak, ini sudah disepakati kepala desa sekitar Rawapening. Kata bilang dia gitu, narasumber PJDS sana. Nah, saya bilang, kalau gitu gimana ini rakyat sekitar Rawapening yang HM ini nggak bisa nyawa? Siapa yang mau bertanggung jawab? Rakyatnya semua lapar, saya bilang gitu. Sawah milik Parianto biasanya panen 2 kali dalam setahun. Tapi tahun ini dari 7 petak sawah miliknya, hanya 1 saja yang menghasilkan. Itu pun karena posisinya ada di tepi jalan, tidak terendam air. Sekarang gimana ini? Nggak ada penghasilan yang banyak, kan surut, nyekolah ke anak-anak, kan gimana? Kalau kondisinya dulu tuh seberapa banyak Bu hasilnya gitu Ya, dari lumayan. sawah ini? Kalau setahun itu ada 50. Lahan pertanian warga di Kecamatan Banyu-Biru kondisinya masih lebih baik. Dari 3 kali panen dalam setahun, hanya berkurang 1 kali saja, menjadi 2 kali dalam setahun. Namun tetap saja mereka merasa dirugikan karena program revitalisasi Rawapening. Dilematis. Kalau sini selalu panen terus? Nggih. Alhamdulillah ya. Kulon mriki niki nak buruh ngeten iki nak. Niki mboten enten, nggih mboten nate mriki kula. Iya. Nggih. Kalau Ibu dibayarnya berapa? Pakai uang apa pakai beras? Pakai gabah. Nggih ngeten. Berapa banyak? Paling per 10. 10 kilo niku kan 1 kilo ngoten. Kehidupan sekitar 240.000 penduduk di sekitar Danau Rawapening memang bergantung pada lahan-lahan pertanian yang ada. Menurunnya produktivitas lahan milik para petani tentu saja berpengaruh pada perekonomian mereka. Mereka tidak akan menolak program revitalisasi Rawapening yang sedang dijalankan pemerintah selama urusan perut tak terganggu.